lain yang pertama muncul melalui kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini, yaitu mengenai sistem pertanian monokultur. Saya Christina Olesvega dari kelas PSBC 2024. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Sistem pertanian monokultur adalah sistem pertanian yang dimana menanam satu jenis tanaman saja pada suatu lahan tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penanaman ini yaitu pemilihan tanaman. Pilihlah tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim di daerah Anda. Lalu bukan persiapan lahan. Persiapan lahan ini seperti pembersihan lahan dari bunga dan juga sisa tanaman sebelumnya. Ready dan juga lakukan pengolahan tanah agar tanaman tadinya itu tumbuh dengan baik. Lalu yang ketiga, melakukan uji kesuburan tanah, di mana hal ini dilakukan agar kita tahu kebutuhan pupuk yang akan nantinya digunakan. Lalu yang keempat, penanaman, yaitu dengan menentukan jarak dari satu tanaman ke tanaman yang lain agar tidak terjadinya persaingan antar tanaman, dan juga melakukan tes kedalaman penanaman biji agar memperoleh hasil yang lebih maksimal nanti pada pertumbuhan tanaman. Lalu melakukan perawatan seperti penyiraman, pemupukan, dan juga pengendalian hama. Hal ini dilakukan secara berkala agar memperoleh hasil yang signifikan. Lalu masuki masa pemanenan. Di masa pemanenan ini kita harus melihat tanaman tadi sudah mencapai tingkat kematangan yang optimal dan memperoleh hasil yang maksimal. Kalau melakukan proses pemanenan, kita memasuki proses pasca panen. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kualitas kesuburan tanah dan juga persiapan lahan untuk tanaman selanjutnya. Adapun manfaat dari melakukan sistem pertanian monokultur ini yaitu seperti perawatan yang lebih mudah karena tadinya itu tanamannya itu homogen, itu sejenis, dan juga petani bisa memfokuskan diri terhadap teknik dan perawatan yang digunakan untuk mengelola tanaman tersebut. Namun dalam sistem pertanian monokultur ini terdapat beberapa tantangan, yaitu seperti kalau lahan tadi digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, itu akan mengurangi kesuburan tanah, yang dimana nantinya dia akan membutuhkan proses pemupukan yang lebih optimal, dan juga penggunaan pestisida yang meningkat karena serangan hama dan penyakit dapat menyebar lebih luas di lingkungan yang homogen. Keuntungan melakukan sistem pertanian monokultur ini yaitu karena
di mana nantinya memperoleh hasil produksi yang lebih cepat dan juga pengurangan biaya tenaga kerja pada awal prosesnya. Lalu kerugiannya yaitu karena dilakukan dalam jangka waktu yang lama itu dapat mengurangi kesuburan tanah yang nantinya berdampak pada lingkungan sekitarnya. Di Indonesia sendiri sistem pertanian monokultur kelapa sawit telah menuai beberapa kritik yang dimana untuk mengatasi dampak negatifnya penanaman kelapa sawit tersebut sudah digabungkan dengan penanaman tanaman turun lainnya seperti kopi, pisang, dan kakao dan lain-lain. Kiranya hanya ini yang dapat saya simpulkan. Kiranya ada pertanyaan dari kedua, pengolahan tanahnya itu gimana? pengolahan tanahnya itu apa? Pengolahan tanahnya itu Kak bisa dilakukan dengan cara dibajak ataupun dicampur untuk meningkatkan aerasi. Bunga itu tanaman liar yang berada pada lahan tadinya itu Kak, lahan yang ingin digunakan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Kak? Ya, silakan Kak. Kalau misalnya masih ada risiko. Jadi pertanyaannya, mengapa petani masih memilih sistem ini meskipun ada risiko? Terima kasih Kak. Petani memilih sistem pertanian monokultur ini karena dia akan memperoleh peningkatan potensi ekonomi Kak, yang dimana dia nantinya lebih fokus kepada suatu pasar untuk mensortir hasil tanaman panennya tadi untuk memenuhi satu jenis kebutuhan pasar itu Pak. Apakah ada lagi Kak? Jika tidak ada, kiranya hanya ini dapat saya sampaikan. Di Bapuan di Warung Basi, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Iya.